Harga RAM mahal, harga harddisk nih, SSD harddisk storage mahal. Aduh, pusing banget ya jadi gamer di tahun 2026 ini nih. Ya meskipun mulai ada penurunan harga ya sama semua ini, tapi tetap aja rasanya tuh masih mahal banget. Kayak nggak kerasa gitu ini harga udah turun. Mana game-game sekarang tuh banyak yang butuh spek yang lumayan tinggi. Kerasa banget RAM 8GB atau bahkan 16GB itu udah jadi spek minimal zaman sekarang. GPU seri lama juga udah pada angkat tangan, dan yang jelas storage-nya udah wajib SSD yang gede-gede pula. Lengkap dah tuh semua yang dibutuhin. Kompak meroket harganya. Apa sih yang lagi terjadi di dunia hardware sekarang? Dan ada nggak sih solusi terbaik buat sekarang? Apakah udah pensiun aja jadi gamer? Cari hobi lain kayak mancing atau main kartu Pokemon? Ya, ini hobi juga, cuma mahal banget ya. Atau sebenarnya masih ada secerca harapan buat kita bisa menikmati game-game terbaru yang bakal rilis nanti. Nah, di Bacotan Gaming episode kali ini, aku Lajunta, gamers yang ikutan pusing gara-gara semua hardware pada naik, bakal mencoba mencari gimana solusi terbaik buat para gamer dalam menghadapi cobaan yang begitu besar di tahun ini. Jadi ayo kita bedah misteri ini bareng-bareng. Sebentar lagi kita bakal dipertemukan sama banyak game baru yang kelihatan keren-keren dan menjanjikan banget. Bulan ini udah ada nih Pragmata dari Capcom, game yang unik dan fresh banget mekaniknya. Dia gabungin puzzle sama action combat gitu. Art direction-nya juga entah kenapa ngingetin aku sama game-gamenya Kojima Production yang kelihat dari sheet armor dan bangunan-bangunannya yang entah kenapa feels-nya itu tuh Yoji Ishikawa banget ya. Terus di Mei nih ada mas-mas James Bond nih di game 007 First Light yang dibikin sama studio Hitman. Jadi menurutku pas banget ya, konsep yang ada di Hitman bakal banyak ditaruh di game James Bond ini. Dan yang paling aku tungguin tentu saja Forza Horizon 6 nih. Buat yang ini sih udah nggak bisa lagi di skip ya. Puluhan tahun kita nunggu Horizon di Jepang, dan tahun ini akhirnya bisa terkabul. Visualnya indah banget. Ini kalau bapakmu dikasih lihat potongan gameplaynya pun aku yakin bakal dikira video asli. Dari mulai wilayah pegunungan, kuil-kuil, desa, kota, semuanya indah banget dipandang. Nggak kebayang mau berapa gede size mapnya. Tapi kalau ngomongin Jepang yang menarik itu bukan cuma latarnya aja, tapi dari car culture mereka yang khas banget. Toge, Futo, Wangan, drifting, Itasha, Karmit di bawah highway, kayak semua budaya permobilan dan balap jalanan yang terkenal di Jepang bakalan masuk nih di sini. Bener-bener bakal jadi surat cinta buat para penggemar racing dan car culture. Dan masih ada lagi puluhan, bahkan ratusan game baru yang menanti di tahun ini. Tapi di sisi lain, kita juga dihadapkan dengan kondisi yang hampir nggak memungkinkan buat bisa menikmati game-game tadi secara maksimal. Dimana harga parts hardware lagi naik semua ya. RAM 32GB DDR5 yang sebelumnya range harga normalnya tuh di 2 jutaan, sekarang udah nyentuh hampir di angka 6 jutaan. Brutal banget. Dan beberapa waktu lalu emang ada ya, sempat turun dikit. Cuma masih aja jauh kalau dibandingin sama harga normal 2-3 tahun lalu. Dan dari masalah RAM akhirnya melebar ke GPU, terus ke storage, karena ternyata bahan bakunya itu sebenarnya sama kayak yang diperluin buat RAM. Dan jangan kira yang kena dampaknya cuma gamers PC doang loh. Konsol kayak PS5 nih, terus sama Nintendo Switch, Xbox Series X, itu kan semua juga butuh memori. Dan ini udah kejadian di PS5 kan. Mereka announce harganya bakal naik gede. Makin parahnya lagi, fenomena harga parts PC naik ini diprediksi bakal lama, alias susah turunnya. Realistis aja lah, proyek AI yang bikin RAM naik ini nggak mungkin selesai dalam 1-2 tahun. Bakal lumayan lama lah kelarnya. Dan selama itu pula, mereka bakal terus-terusan ngeborong bahan baku memori ini. Nah, terus gimana dong? Piye? Masa iya kudu rela untuk gak main game-game tadi? Sayang banget gak sih? Nah, saranku kalau kamu bener-bener kondisinya lagi butuh upgrade atau beli hardware baru, mending beli dari sekarang daripada nunggu-nunggu ke depan harganya yang makin gak nentu kan. Bahkan kasusnya bisa bukan lagi harganya mahal, tapi barangnya gak bisa didapetin. Makanya buat keadaan kayak sekarang gini, pakai laptop gaming adalah opsi yang sangat menarik buat saat ini. Gak perlu nyari-nyari parts, gak perlu pusingin harga hardware satu-satu, dan yang pasti buat masalah mobilitas, jelas laptop tuh jauh lebih unggul ya nih. Kayak laptop ini nih, ini laptop Axio Pongo seri 765V2, laptop yang secara price to performance ini bakal bagus banget dibeli ya di masa hardware shortage kayak sekarang ya. Soalnya secara harga ini dikasih masih masuk akal banget di 22 jutaan, dan harga ini udah sangat amat sebanding sama performa yang dikasih laptop ini. Ini udah pakai Intel Core i7 seri 13700H yang punya 14 core, 20 thread, dan clock speednya yang bisa di boost sampai 5 GHz. Nah, meskipun ini prosesor udah rilis 2
2 tahun lalu ya, bukan berarti ini prosesor refurbish ya, atau recondition. Dan buat isu ini kita akan bahas nanti nih. Secara performa, i7 13700H ini masih aman banget buat ngejalanin game-game baru. Yang bahkan yang mau rilis, konfigurasi 14 core dan 20 thread itu masih cukup powerful buat running game kelas AAA yang kebanyakan masih jalan di 6-8 core utama. Pros ini juga udah pakai konfigurasi hybrid performance dan efficient core yang bisa ngebagi beban kerja ke core yang tepat secara real time. Antara tugas berat kayak gaming itu bakal jalan di performance core, sementara tugas ringan kayak browsing doang misalnya nih pindah-pindah tab kayak gini nih, enteng aja. Belum lagi kalau buat skimming, kalau buat editor nih, ini aku sambil buka file project editan videoku sendiri nih, tuh lancar aja, padahal efeknya banyak banget nih. Mantap nggak tuh? Nih, aduh mencetnya susah. Nah, susah nih mencet, nggak kelihatan sininya nih. Nih, tapi lancar banget loh nih. Kita play aja nih, padahal efek banyak banget. Paling nggak otak, yang nggak tamat-tamat nih akhirnya. Mantap banget gak tuh? Terus buat graphic cardnya, Axio Pongo ini pakai RTX 5060 yang mana buat range harga 17 jutaan. Ini tuh udah pilihan paling bener ya. 8GB, VRAM GDDR7, 3328 CUDA clock, dan udah pakai arsitektur terbarunya Nvidia Blackwell yang pastinya ngedukung fitur-fitur macam DLSS 4,5, multi frame generation, Nvidia Reflex, dan lain-lain, yang mana dengan fitur-fitur tadi itu bakal ngaruh banget ke performance gameplay, dari yang buat upscaling, interpolasi frame, sampai ke ngurangin latensi dalam game. Setelah aku cek rata-rata minimum requirement, ini di banyak game terbaru pun RTX 5060 ini masih di atas bare minimum ya, yang dipatok developer, bahkan cukup capable buat ngehajar gaming AAA di 1440p, yang mana sekarang udah jadi standar untuk gaming sekarang. Nah, menurutku paling menarik nih ada di memorinya. Di tengah banyak brand yang mulai ngesunat spesifikasi bawaan dengan cuma ngasih 8GB RAM single channel dan jualan slot tambahan buat alasan upgrade, Axio Pongo 765V2 ini masih ngasih 16GB RAM bawaan dan 512GB NVMe SSD Gen 4 yang masih bisa di-upgrade karena ada masing-masing 2 slot tambahan untuk SSD dan RAM. Untung aja barang paling meroket harganya nggak dikompromiin sama Axio. Soalnya kerasa banget RAM kalau cuma 8GB itu sekarang bener-bener bikin pusing. Running Windows aja sekarang makan sekitar 3GB memori, ditambah jalanin game bakal kerasa berat banget ya. Belum lagi kalau mau multitasking sambil buka kayak Discord itu atau aplikasi lain, makin kerasa nge-lag-nya. 16GB tuh udah wajib banget. Nggak, bahkan sebisa mungkin sih saranku ya, kalau memungkinkan upgrade ke 32GB gitu biar makin lega. Makanya di laptop ini masih dikasih slot tambahan nih yang mau upgrade ke 64GB dual channel. Storage-nya juga udah ngebut parah, udah NVMe Gen 4. Sekarang sangat diperluin banget buat main game yang bagus-bagus ya, yang nge-load map gede banget gitu. Bukan cuma buat masalah loading cepet aja, tapi juga buat ngatasin yang namanya stuttering, drop FPS, atau tekstur popping. Jadi sekarang kerasa banget kalau SSD ini udah ngaruh juga ke performa game. Makanya pas nyoba main game di laptop Axio Pongo 765V2 ini hampir nggak pernah aku nemuin ada drop FPS, stuttering, atau tekstur pop-in yang bisa ngeganggu kenikmatan main. Semuanya kerasa flawless. Bagus banget, terlebih di game-game open world atau action yang di satu sequence itu bisa banyak banget render aset. Entah itu efek partikel, transisi dari gameplay ke cutscene pas ulti, atau nampilin banyak objek 3D yang makin kesini, makin detail dan berat, itu aman banget di sini. Overall dengan spesifikasi kayak gini menurutku sih udah cukup banget ya buat menghadapi meriahnya gaming di tahun 2026 nih. Semua komponen yang dipakai di laptop ini sih masih di atas rata-rata minimum requirement game AAA zaman sekarang lah. Sekitar 1080p high atau medium 1440p itu masih ngangkat kok. Mungkin concernnya ya di storage, paling 12GB buat nyimpen game ya bakal lumayan kerasa cepet penuh ya. Cuma ya daripada ngorbanin performa kan, mending ngatur-ngatur dikit lah library game yang kamu install di sini. Nah, selain dari segi jeroan nih, Axio Pongo 765V2 ini juga nggak kompromi buat masalah kenyamanan penggunaan di luar performa. Kayak layarnya nih. Wow, deh gila nggak tuh? Ini udah 100% sRGB, jarang-jarang ya laptop di kelas harga segini berani kasih 100% sRGB. Warna yang keluar itu beneran akurat, nggak pucet atau terlalu oversaturated ya. Ini ukuran layarnya 16 inch, refresh rate 165Hz, dan resolusinya Full HD Plus 1920x1200. Gambarnya tajam, tambah refresh rate-nya itu juga enak banget dipakai buat main di high frame rate. Dan percayalah, 100 fps plus
Plus di game AAA itu kerasa nikmat parah. Ditambah karena ini laptop udah pakai GPU yang support ya sama frame generation versi terbarunya Nvidia, banyak game yang akhirnya bisa running di atas 100 FPS dengan sangat lancar. Nah, di awal tadi aku udah nge-mention kalau beli laptop gaming ini adalah solusi yang tepat buat sekarang karena price to performance-nya. Tapi selain itu, laptop gaming juga punya satu keunggulan penting, yaitu masalah mobilitas, alias gampang dibawa kemana-mana. Misal ada temen nantangin main bola di kantor atau di kampus, ya udah tinggal dibawa aja. Pacar ngajak temen It Takes Two sambil ngedate di cafe, ini gas aja, tinggal diangkut aja. Dan bukan buat gaming doang loh ya, tapi buat dipakai kerja dan productivity, Axio Pongo 765 V2 ini juga bisa banget. Aku udah nyoba buat ngelarin kerjaan dari yang mulai ringan-ringan, macam nulis di Google Docs ya, bikin thumbnail di Photopea, sampai ke yang lumayan butuh kerja hardware kayak edit video sampai ke render, semuanya bisa lancar karena dari speknya juga menunjang banget buat kerjaan kayak begini. Jadi meskipun masuk ke lini laptop gaming, Axio Pongo 765 V2 juga cocok banget buat dipakai kerja atau productivity. Nah, abis ini aku bakal ngasih lihat nih gimana kemampuan laptop ini buat ngehandle game-game AAA yang terkenal berat. Jadi langsung aja kita masuk ke... Sebagai gamers, tentu aja poin yang paling kuperhatiin waktu pakai laptop ini ada di kenyamanan waktu main gamenya. Dan sekarang, aku bakal langsung tes nih buat jalanin beberapa game AAA yang berat-berat. Kira-kira seberapa nyaman dan seberapa lancar. Ini aku akan main game yang lagi mau rilis nih bentar lagi. Game AAA Pragmata. Nih, grafisnya oke banget kayak gini. Ini aku pakai settingan, lihat nih. Nih, di grafiknya 1920 1200, frame rate maksimum 120, ray tracing-nya on, GI-nya high, upscaling-nya masih off, image quality 100%, dynamic resolution ini off, frame generation pakai DLSS, hair quality-nya high, texture quality-nya high, texture filtering-nya high, mesh quality-nya aku maksimalin, shadow catch on, contact shadow on, effect quality high nih, wah pokoknya hampir semuanya kita mentokin lah ya. Dan ini aku langsung balik ke game, lihat 106 fps, 151 fps, gila nggak tuh? Ini mainnya seru banget, sumpah ini game AAA yang aku tunggu-tunggu ya. Dan ini dari demonya aja udah kelihatan lancar banget. Visualnya gila sih, bagus banget dan semuanya jalan 158 fps, GPU-nya dipakai semua nih hampir 97%, CPU cuma 15% dan latency-nya 15 millisecond, mantap banget ya. Nih lihat nih visualnya, oh my god. Nih detail rambutnya si Diana nih. Tuh, fisiknya semua jalan dengan settingan tertinggi di game ini. Mantap nggak tuh? Mantap. Nih, semuanya jalan ngeload area seluas ini dengan wow. Enteng banget, nggak ada penurunan FPS yang mengganggu sama sekali. Semuanya kerasa lancar banget. Ini worth it banget sih. Dengan harga segini jalanin game ini. Wow. Mantap nih kombinasi main puzzle sama action, ini unik banget ya game Pragmata ini. Ini lagi tarung lawan musuh, itu semuanya lancar, nggak ada kerasa penurunan frame rate yang berarti lah, enak banget nih. Aduh, lari sana kemari ngeload area sedetail ini, tidak ada penurunan FPS yang berarti. Lompat ke bawah. Oh no! Setelah ngelihat performa laptop nih buat main game, sekarang aku pengen bahas satu hal penting yang kadang kita lupain, yaitu masalah after sales. Apalagi di masa-masa sulit kayak sekarang ini. Kita butuh banyak banget proteksi yang maksimal biar barang yang kita beli itu bisa awet dan aman dipakai buat jangka panjang. Makanya, buat masalah garansi dan after sales, ini jadi hal yang nggak bisa dikompromiin sama sekali. Nah, buat laptop Axio Pongo 765 V2 ini ngasih garansi 3 tahun yang bisa diklaim di 194 titik Axio Service Center, serta persediaan spare partnya bakal selalu ada selama masa garansi. Ada juga 1 tahun garansi buat accidental damage protection extra yang ngecakup perlindungan laptop dari pencurian, rusak gara-gara ketumpahan cairan, kerusakan tidak terduga, kebakaran, kesamber dedek nih, ledakan dan bencana lain. Lengkap dan jelas apa aja kerusakan yang bisa di coverage selama masa garansi. Cuma kalau boleh saran nih buat Axio ya, nih Bang Axio, abang-abang di Axio, tolong dong ADP ekstranya bisa lah kasih sama 3 tahun
biar makin aman. Nah, aku juga mau mastiin nih kalau semua spare part yang dipakai Axio Pongo 765V2 ini semuanya adalah barang baru. Prosinya yang walaupun serinya udah rilis 2 tahun lalu ya, tapi bisa dipastikan kalau prosi yang dipakai itu dalam kondisi baru, fresh, dan bukan prosi refurbish, reball, atau apapun istilah lainnya yang kamu dengar dari seseorang di luar sana. Karena kalau aku perhatiin belakangan ini lagi rame ya masalah laptop refurbish yang katanya pada pakai spare part copotan dari laptop yang udah rusak atau tua gitu. Ya emang berita kayak gini sih emang kedengeran bisa banget ya terjadi gitu di market sekarang, apalagi di saat keadaan hardware makin mahal kayak sekarang ya. Tapi aku yakinin sekali lagi buat semua part, semua jeroan, semua yang dipakai di laptop ini adalah barang baru dan bukan copotan dari laptop lama atau refurbish. Misal nanti ada apa-apa pun, klaim garansinya udah gampang banget. Dan buat masalah spare part penggantinya pasti ada. Nah, sekarang udah jelas kan kalau di tengah keadaan yang susah banget kayak sekarang masih ada pilihan menarik buat yang pengen upgrade atau beli hardware baru di tengah-tengah kelangkaan dan harga yang lagi nggak jelas kayak sekarang. Salah satunya beli barang yang nawarin price to performance ratio se-oke dan se-fair mungkin. Ya, ini aku bisa bilang Axio Pongo 765V2 ini adalah salah satu jawabannya. Dengan harga 17 juta, nggak ada cut atau kompromi berlebihan dari segi spesifikasi, udah dapat GPU seri 50, RAM 16GB, dual slot i7 Gen 13, dan yang masih support fitur-fitur barunya Intel dan juga layanan after sales-nya yang juga jelas dan percaya. Jadi selain harganya masih masuk akal, laptop ini juga masih aman buat dipakai jangka panjang dengan adanya garansi dan opsi upgrade tadi. Aku udah rasain sendiri juga sebagai gamers, bener-bener nyaman banget buat main game di sini. AAA lancar, kompetitif juga mantep soalnya dari layarnya udah 165Hz. Terus sebagai konten kreator juga, laptop Axio Pongo 765V2 ini juga masih mumpuni buat kebutuhan productivity kayak ngetik, ngedit, render, dan lain-lain. Jadi buat kamu yang masih ragu dan bimbang buat beli hardware sekarang, aku pastiin kamu beli Axio Pongo 765V2 ini worth it banget dan bisa jadi solusi yang menarik banget. Oh ya, selain aku bahas laptop ini, aku juga bahas game-game yang bisa dimainkan di laptop-laptop sekelas ini. Ada di video yang sini dan video yang sini. Kalau kamu gamer sejati, tonton dua-duanya. Dan jangan lupa klik produk yang udah ku taruh di sini.